Andorra secara resmi disebut Kepangeranan Andorra dalam bahasa Katalan, Principat d'Andorra, atau dikenal juga sebagai Kepangeranan Lembah-Lembah Andorra, Principat de les Valls d'Andorra, adalah sebuah negara mikro berdaulat yang tidak memiliki akses ke laut. Negara ini terletak di semenanjung Iberia, tepatnya di pegunungan Pirenia bagian timur, dengan Prancis di sebelah utara dan Spanyol di sebelah selatan. Andorra diyakini didirikan oleh Karel yang Agung dan pernah berada di bawah kekuasaan Count of Urgell hingga tahun 988, ketika kekuasaan diserahkan kepada Keuskupan Urgell. Bentuk kepangeranan saat ini berasal dari perjanjian yang disahkan pada tahun 1278. Andorra merupakan diarki yang dipimpin bersama oleh dua pangeran, yaitu Uskup Urgell di Catalunya, Spanyol, dan Presiden Prancis. Negara ini terkenal akan sektor pariwisatanya yang maju dan status bebas cukainya, serta menjadi bagian dari wilayah negara-negara Katalan. Andorra merupakan negara terkecil ke-6 di Eropa, dengan luas wilayah mencapai 468 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 79.034 jiwa. Penduduk Andorra, yang mayoritas berasal dari kelompok etnis Romans, memiliki akar keturunan Katalan. Berdasarkan luas wilayah, Andorra menempati urutan ke-16 sebagai negara terkecil di dunia, dan berdasarkan jumlah penduduk, negara ini berada di urutan ke-11 terkecil di dunia. Ibu kotanya, Andorra la Vella, merupakan kota tertinggi di Eropa dengan ketinggian 1023 meter di atas permukaan laut. Meskipun bahasa resmi adalah Katalan, bahasa Spanyol, Portugis, dan Prancis juga banyak digunakan di negara ini. Andorra, sebuah negara mikro di Eropa, mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan, mencapai sekitar 10,2 juta orang per tahun. Meskipun tidak menjadi anggota Uni Eropa, Andorra mengadopsi euro sebagai mata uang resmi. Sistem pemerintahan diarki Andorra merupakan perpaduan menarik antara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Keunikan sistem ini terletak pada keberadaan dua kepala negara, yaitu Presiden Prancis dan Uskup Urgell, yang memiliki peran seremonial. Namun kewenangan mereka terbatas. Kekuasaan eksekutif sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Andorra terdiri atas rangkaian lembah pegunungan yang alirannya bergabung membentuk Sungai Valira. Dua di antaranya, aliran Madriu dan Pravita, mengalir ke lembah Madriu Pravita Claror yang mencakup sekitar 1/10 dari luas daratan Andorra. Lembah ini memiliki lanskap glasial, lembah curam, dan padang rumput terbuka. Pada tahun 2004, lembah tersebut ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Agama di Andorra. Kristen adalah agama terbesar di Andorra, dengan lebih dari 90% penduduknya sebagai penganut. Katolik adalah denominasi Kristen terbesar di negara ini, dengan lebih dari 85% penduduk Andorra sebagai penganutnya. Andorra juga merupakan rumah bagi komunitas yang cukup besar dari orang-orang yang tidak beragama, hampir 7% penganut agama lain. Di antaranya adalah Islam Sunni dengan 1,32% dari populasi. Hinduisme diikuti oleh 0,49%, Yudaisme 0,34%, dan agama Bahai oleh 0,16%. Konstitusi Andorra menjamin kebebasan beragama dan hak individu untuk berekspresi. Namun, hanya agama Katolik yang diakui secara hukum sebagai kelompok agama. Sementara agama lain tercatat sebagai asosiasi budaya yang diatur oleh hukum asosiasi di Andorra. Negara ini memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang melarang dan memberikan sanksi atas perlakuan tidak adil, termasuk terhadap penganut agama. Pada tahun 2022, Andorra melarang penggunaan simbol keagamaan seperti jilbab Islam dan kippah Yahudi. Meskipun umat Muslim dan Yahudi mengajukan petisi, pemerintah belum menyediakan lahan publik untuk pemakaman.
Selain itu, Andorra tidak mengizinkan pendirian masjid, sinagoge, atau tempat ibadah selain Gereja Katolik Roma. Andorra memiliki fakta-fakta menarik yang akan memperkaya pengetahuan kita tentang negara ini. Mari kita telusuri 10 fakta unik tentang Andorra. Tidak memiliki angkatan bersenjata. Andorra, negara kecil di pegunungan Pyrenees, memiliki sistem keamanan yang unik. Tidak seperti negara lain, Andorra tidak memiliki militer. Sebaliknya, keamanan negara ini dipercayakan kepada Prancis dan Spanyol berdasarkan perjanjian konstitusi. Hal ini membuat Andorra menjadi salah satu negara teraman di dunia. Bahasa resmi Katalan. Andorra, negara kecil di pegunungan Pyrenees, memiliki kekayaan budaya yang unik. Bahasa Katalan, bahasa resmi negara ini, menjadi salah satu simbol identitas nasional. Meskipun memiliki kesamaan dengan bahasa Spanyol, Katalan memiliki dialek dan kosakata yang khas, mencerminkan pengaruh sejarah dan geografis wilayah Catalonia. Pusat perbelanjaan bebas pajak. Andorra, negara kecil di pegunungan Pyrenees, menawarkan lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Sebagai surga belanja bebas pajak, Andorra sangat populer di kalangan wisatawan, terutama dari Prancis dan Spanyol. Dengan pusat perbelanjaan modern yang menjajakan berbagai merek terkenal, belanja di Andorra adalah pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan. Tiga negara dalam satu. Andorra, negara kecil di pegunungan Pyrenees, memiliki karakteristik geografis dan budaya yang unik. Terletak di antara Prancis dan Spanyol, Andorra terbagi menjadi 7 paroki dengan 3 pusat pemerintahan. Pembagian ini menciptakan mosaik budaya yang menarik, di mana pengaruh kedua negara tetangganya dapat dirasakan dalam arsitektur, bahasa, dan gaya hidup penduduk setempat. Tradisi musim dingin yang menarik. Bagi para penggemar olahraga salju, Andorra adalah surga musim dingin yang tak boleh dilewatkan. Dengan resor-resor ski kelas dunia seperti Grand Valira dan Val Nord, Andorra menawarkan pengalaman ski yang tak terlupakan. Selain ski dan snowboarding, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas lain seperti pertunjukan ski malam hari, bersantai di spa, atau menjelajahi desa-desa yang menawan. Negara teraman di dunia. Andorra, negara kecil di pegunungan Pyrenees, dikenal memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Keamanan luar biasa ini bukan berasal dari kekuatan militer yang besar, melainkan dari kebijakan netralitas yang telah dianut selama berabad-abad. Bahkan Andorra tidak pernah mengalami konflik internal selama 1000 tahun terakhir. Hal ini membuat Andorra menjadi salah satu negara teraman di dunia. Memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Dengan rata-rata usia hidup lebih dari 82 tahun, Andorra menjadi salah satu negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Alam yang indah dan gaya hidup sehat mungkin menjadi beberapa faktor yang berkontribusi pada umur panjang penduduknya. Andorra tidak memiliki bandara. Andorra adalah salah satu negara di dunia yang tidak memiliki bandara. Andorra hanya dapat dituju melalui jalur darat lewat Prancis atau Spanyol. 2 dari bandara internasional utama di dekatnya adalah Bandara Toulouse di Prancis dan Bandara Barcelona di Spanyol. Kerajaan Kepangeranan. Selama lebih dari 700 tahun, Andorra memiliki sistem pemerintahan yang unik, dipimpin bersama oleh Prancis dan Spanyol. Sejak tahun 1993, Andorra punya parlemen dan sistem pemerintahan yang lebih modern. Meskipun begitu, tradisi kepemimpinan bersama masih ada.
Presiden Prancis dan Uskup Urgel dari Spanyol masih memegang gelar sebagai pemimpin negara, tapi kekuasaan tertinggi sehari-hari ada di tangan Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilu. Menggunakan mata uang euro. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, Andorra telah menjadikan euro sebagai mata uang resminya sejak 2011. Namun, negara ini tidak memiliki wewenang untuk mencetak uang kertas euro sendiri. Sejarah singkat negara Andorra. Sejarah permukiman manusia di Andorra dimulai sejak zaman Paleolitikum dengan ditemukannya Gua La Balma de la Margineda. Gua ini menjadi bukti awal kehadiran manusia di pegunungan Pyrenees. Peralihan dari gaya hidup nomaden ke menetap ditandai dengan munculnya permukiman di Lembah Madriu pada masa Neolitikum. Masyarakat di sini mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar melalui pertanian dan peternakan. Perkembangan peradaban di Andorra terus berlanjut hingga zaman perunggu. Situs-situs seperti Makam Segudet dan Roc de les Bruixes memberikan gambaran tentang kepercayaan dan praktik budaya masyarakat pada masa itu. Warisan masa lalu ini masih terlihat hingga kini, seperti Kastil Roc d'Enclar yang merupakan bagian penting dari pertahanan wilayah pada masa lalu. Selain itu, situs-situs bersejarah lainnya seperti Langsiu dan Roc de Laurel juga memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Kontak dengan peradaban Romawi dimulai pada abad kedua sebelum Masehi dan berlangsung hingga abad kelima Masehi. Pengaruh Romawi terlihat pada beberapa situs seperti Camp Vermel. Meskipun demikian, penduduk setempat tetap mempertahankan identitas dan kegiatan ekonomi mereka, terutama perdagangan anggur dan sereal dengan kota-kota Romawi seperti Urgelet. Visigoth dan Wangsa Karoling, legenda Karel yang Agung. Pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Andorra berada di bawah pengaruh Visigoth. Kemudian bangsa Frank memberikan perlindungan kepada Andorra dari serangan pasukan Muslim. Sebagai bentuk apresiasi, Karel Agung menganugerahkan piagam kepada penduduk Andorra. Sebelum abad ke-13, Andorra belum memiliki sistem pertahanan yang kokoh. Upaya untuk melindungi wilayah Andorra dari klaim pihak lain mendorong Uskup Urgel menjalin kerjasama dengan Lord of Cabuet. Kesepakatan bersama ini kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya sistem pemerintahan bersama antara Uskup Urgel dan keturunan Lord of Cabuet, Comte Foix. Akibat pergolakan agama di Eropa, seperti perang agama Huguenot di Prancis, Andorra juga terdampak. Pada 1601, pengadilan tinggi didirikan untuk menghadapi situasi ini, sementara Inkuisisi Spanyol turut hadir. Praktik sihir dan pengaruh reformasi juga mewarnai masa ini. Sejak Henry III dari Navarra menjadi Raja Prancis, kepemimpinan Andorra pun dipegang bersama oleh Raja Prancis dan Uskup Urgel. Pada 1617, Andorra membentuk milisi untuk menjaga keamanan dan menyusun kembali dewan pemerintahannya. Ekonomi Andorra pada abad 17 sampai 18 masih bergantung pada produksi logam dan pertanian. Pengenalan tembakau pada abad ke-17 memberikan dampak pada perekonomian. Pekan Raya Andorra la Vella yang telah ada sejak abad ke-14 menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang penting. Abad ke-19, reformasi baru dan pertanyaan kebangsaan Andorra pasca Revolusi Prancis. Napoleon I melakukan reorganisasi terhadap kepangeranan Andorra, termasuk menghapuskan sistem persepuluhan yang telah ada sejak abad pertengahan. Pada awal abad ke-19, ketika Prancis menguasai Catalonia, Andorra juga ikut terdampak dan menjadi bagian dari wilayah Prancis. Namun setelah kekuasaan Napoleon berakhir, kemerdekaan Andorra dipulihkan. Selama periode ini, Andorra tetap mempertahankan karakteristik budaya dan pemerintahan yang khas dari abad pertengahan. Pada tahun 1866, sebuah tonggak sejarah terjadi di Andorra dengan dibentuknya Dewan Umum yang dipilih secara lebih demokratis, menggantikan sistem oligarki yang sebelumnya mendominasi. Abad ke-20 dan abad ke-21, modernisasi negara dan konstitusi Andorra. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata,
Andorra menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jerman pada Perang Dunia Pertama. Beberapa warga negara Andorra turut berpartisipasi dalam perang sebagai sukarelawan dalam Legiun Asing Prancis. Uniknya, status perang Andorra dengan Jerman baru berakhir pada tahun 1958 karena negara ini tidak diikutsertakan dalam perjanjian Versailles. Pada tahun 1933, Andorra mengalami gejolak sosial yang cukup serius akibat aksi demonstrasi dan pemberontakan yang menuntut reformasi politik. Situasi ini memicu intervensi Prancis untuk menjaga stabilitas di negara tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah beberapa fakta unik tentang negara Andorra yang memiliki dua kepala negara, sebuah sistem pemerintahan yang langka dan menarik. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel ini untuk fakta-fakta menarik lainnya dari seluruh dunia. Klik tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah penasaran dengan dunia.